Salve sama saudara dan saudari terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Duribius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari terkasih, dalam Renungan Lentera Jiwa pada hari Minggu biasa ke-23 ini, yang kita rayakan pada hari Minggu 7 September 2025, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan, merenungkan tentang setia, memikul salib kehidupan setiap hari. Sama saudara dan saudari terkasih, pada hari Minggu biasa ke-23 ini, kita juga merayakan hari Minggu Kitab Suci Nasional. Selama bulan September ini, kita diajak untuk lebih fokus, lebih akrab dengan kitab suci, dengan membaca, merenungkannya, serta mewujudkan pesan-pesan sabda Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Dengan itu, kitab suci sungguh menjadi pedoman hidup kita. Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan, suatu ketika seorang anak kecil yang berusia 7 tahun pernah bertanya kepada saya, "Romo, surga itu ada di mana?" "Jauh ya Romo, di luar angkasa sana ya Romo." Saya kaget mendengar pertanyaan anak kecil itu. Saya merenungkan dalam hati, apakah setiap orang Katolik memandang bahwa gambaran surga itu kelak ketika sudah meninggal? Tidak ada yang salah dengan pandangan seperti itu. Saya pun memandang hal yang sama. Surga itu sangat jauh dari diri saya. Dia berada di dunia yang tidak pernah saya tahu keberadaannya ada di mana. Akan tetapi, pertanyaan polos anak kecil itu sesungguhnya menggugah saya dan kita semua tentang apa sebenarnya surga itu. Surga itu bukan tentang lokus atau tentang tempat. Surga sebenarnya tentang kondisi atau situasi yang menyenangkan dan membahagiakan. Surga adalah tentang kondisi yang damai, penuh dengan kebahagiaan, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, tidak ada amarah. Surga adalah kondisi yang penuh dengan situasi kebaikan dan kebenaran. Jika demikian, maka pertanyaannya adalah, apakah surga itu dapat diwujudkan di dunia? Mungkinkah suasana yang penuh dengan kebaikan dan kebenaran itu diciptakan dan terjadi di dunia? Bacaan Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33 yang kita baca, yang kita renungkan pada hari Minggu biasa ke-23 ini sungguh menyadarkan kita akan arti menjadi murid Kristus dan berani untuk serupa dengan Yesus yang tersalib. Yesus menunjukkan dengan perkataan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Perkataan ini sudah diungkapkan Yesus sebelumnya. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Apa artinya perkataan Yesus ini? Yesus sadar bahwa situasi dunia, situasi manusia akan penuh dengan kebohongan, amarah, iri, dengki, dendam, kemunafikan, kesombongan, bahkan tendensi menyingkirkan orang lain atau sesama. Yesus sadar bahwa ia mengalami hal serupa di tangan manusia yang menyalibkannya. Dengan situasi seperti itu, dapatkah kita bertanya, mungkinkah surga itu ada di dunia? Menjadi murid Kristus di dunia berarti siap menanggung salib, sama seperti Yesus yang menderita wafat dan bangkit mulia. Tentu masing-masing dari kita memiliki salib kehidupan yang harus dipikul. Terkadang salib itu terasa berat, membuat kita menyerah, tidak berdaya, putus asa dan kehilangan harapan. Akan tetapi Yesus selalu ada dalam doa-doa kita. Ia selalu menguatkan kita ketika kita berjuang memikul salib hidup kita dan berserah kepadanya. Maka sama saudara dan saudari terkasih, jadilah murid Kristus yang setia dan bahagia memikul salib hidup kita masing-masing. Dalam kehidupan berkeluarga, jadilah suami yang terbaik, jadilah istri yang terbaik,
Jadilah anak yang terbaik, jadilah orang tua yang terbaik. Niscaya keluarga akan mengalami surga di dunia. Dalam kehidupan bermasyarakat, jadilah pribadi yang murah hati, menolong siapapun yang membutuhkan, menjadi pribadi pemaaf, pengampun. Menjadi seorang pemimpin dalam level apapun, jadilah pribadi yang melayani dengan tulus dan ikhlas untuk kebaikan semua orang, bukan mengambil apa yang bukan menjadi haknya, seperti korupsi, pemerasan, dan lain-lain. Dengan itu, surga itu memang sungguh-sungguh terjadi, ada di dunia, ketika kita berjuang dengan salib hidup kita bagi kebaikan semua orang. Surga itu sungguh-sungguh dialami di dunia ini, jika kita hidup dengan baik dan benar, penuh damai, tidak ada konflik, tidak ada tindakan anarkis, tidak ada orang yang berlaku radikal, dan tidak ada perilaku intoleransi. Semoga pesan sabda Tuhan yang kita baca dan kita renungkan selama bulan September ini menjadikan kita pribadi yang selalu mengalami surga karena setia memikul salib hidup kita setiap hari. Sebab salib kehidupan bukanlah tanda kebinasaan atau kehancuran, tetapi tanda kemuliaan dan kemenangan. Selamat memasuki bulan Kitab Suci Nasional untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.